Oke, saya share screen. Kelihatan? Sudah terlihat, Bapak. Oke ya. Oke, untuk praktikum 13 dan 14 ini nanti dengan saya ya. Jadi kita akan fokus kepada analisis keamanan pangan ya. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari di prinsip THT juga, tapi sekarang kita fokus kepada keamanan dari aspek mikrobiologinya. Nah, untuk praktikum 1 minggu ke depan, kita akan fokus ke sini dalam artian kita akan mencoba langsung melihat di lapangan apa saja aspek-aspek risiko-risiko keamanan yang ada pada produk-produk hasil ternak di sekitar kita ya. Jadi tujuannya nanti Anda bisa mampu membuat analisis basic saja yang paling dasar untuk risiko keamanan mikrobiologis ya pada pangan hasil ternak nanti. Nah, sebelum Anda praktikum untuk hari ini ya pada siang ini nanti Anda dalam jam praktikum Anda lakukan dulu kajian literatur supaya memahami konteksnya. Ini ada 2 contoh, nanti saya upload semua setelah ini di LMS ya. Tapi Anda juga bisa ngambil ini sudah saya upload juga di LMS. Jadi ada 2 ini, Anda baca dengan kelompok Anda nanti. Tapi saya akan present juga ininya, akan tunjukkan juga salah satunya ya. Nah, nanti setelah Anda memahami itu, Anda pada dasarnya adalah kita coba lakukan kajian yang sama, sangat sederhana ya. Kajian yang serupa secara sederhana pada produk hasil ternak di sekitar kita. Nah, kalau Anda lihat pada dua referensi ini sebenarnya melakukan kajian analisis keamanan pangan kalau nggak salah pada produk bakso ya. Tapi dia agak lebih detail karena dia juga melakukan analisis lab. Nah, Anda nggak perlu sampai analisis labnya, tapi cukup pada analisis secara umum saja. Nah, jadi nanti kita lakukan secara serupa. Jadi pertama, nanti tolong dibuat grup masing-masing ya. Jadi satu grup 5-6 orang, jangan banyak-banyak ya. Tapi nanti kalau menurut Anda jadi susah ya karena terlalu sedikit, nanti tolong kasih tahu saya. Tapi kalau bisa kita naikkan misalnya 8 orang gitu ya. Jadi nanti tolong PJ-nya hubungi ke saya saja. Terus nanti dalam siang ini ya, setelah ini setiap grup melakukan diskusi sendiri. Anda tentukan sampel yang tempat kajian yang gampang Anda akses ya. Bisa bakso yang keliling ataupun warung di sekitar Anda, tukang sate ataupun ini ya, soto ayam, pokoknya semua ya, pecel ayam gitu atau soto babat gitu ya, terserah. Pokoknya yang penting semua produk olahan yang ada di sekitar Anda yang bisa Anda akses karena nanti ada beberapa tugas di situ. Oke. Baik ya. Nah, nanti setiap kelompok itu mengikuti ini ya, dan kalau ini detail banget, jadi saya sederhanakan. Yang pertama adalah kita lakukan kajian, tapi secara sederhana saja. Yang pertama adalah Anda berikan gambaran secara umum nanti tentang produk atau tempat kajiannya seperti apa. Misalnya Anda memutuskan untuk ngambil bakso yang ada di dekat rumah Anda gitu. Jadi jelaskan misalnya warung bakso ini ada kasih gambar gitu ya. Kemudian kalau ada data misalnya dari tahun berapa, ramai apa enggak gitu. Nggak perlu detail-detail banget gitu ya. Buka setiap berapa dan seterusnya. Misalnya nanti kemudian begitu ya, apakah itu bakso terkenal tidak di daerah itu atau apa produknya di daerah bakso itu apa saja. Misalnya ternyata bakso ini juga menyediakan produk rusuk, bakso rusuk atau apa gitu ya. Jadi deskripsi secara umum saja ya. Nggak usah sampai tanya misalnya penghasilannya berapa lah apa gitu. Kalau ada memang nggak apa-apa, tapi jangan sampai nggak juga nggak apa-apa. Jangan sampai nanti karena saya nggak mau Anda menelisik terlalu jauh nanti si tukang baksonya nggak terlalu welcome dengan Anda ya. Kemudian Anda cari literatur ya terkait dengan produk yang Anda amati tadi ya. Misalnya kalau Anda ngomong bakso ya, nah nanti Anda cari referensi. Biasanya kalau di bakso itu kontaminasi mikrobanya apa saja. Ya, kalau misalnya Anda ngambil sampelnya tentang
pecel ayam, biasanya kalau di ayam, daging ayam, apa saja mikroba yang kemungkinan ada gitu ya. Jadi risiko umum ini lebih ke arah kayak tinjauan pustakanya ya, untuk produk yang Anda bahas, tetapi dari sisi dari sisi kontaminasi risiko mikrobanya gitu ya. Kemudian deskripsi proses pembuatan produk tersebut. Jadi kalau ada di tukang bakso, nggak semua mungkin tukang bakso itu akan open ke Anda ya, akan share ke Anda bagaimana cara membuatnya, karena bisa jadi itu bagian dari rahasia resep mereka gitu. Tetapi cara ininya saja yang paling penting adalah cara umum saja, karena kan kita nggak perlu misalnya berapa gram dagingnya atau apa. Jadi secara umum misalnya daging digiling ini gitu ya, yang sederhana saja gitu ya. Jadi deskripsi umum proses pembuatan produk tersebut. Tapi ingat, deskripsi ini harus mencakup seluruh proses pembuatannya. Nah, dari deskripsi ini Anda bisa buat dalam bentuk flowchart ya, dalam bentuk diagram alir gitu ya. Nah, dari diagram alir ini Anda identifikasi di tahap-tahap yang mana yang kemudian berisiko, yang kemungkinan berisiko menimbulkan atau menjadi sumber risiko kontaminasi. Misalnya ya, proses pembuatan ini daging diperoleh dari mana, dibeli dari pasar gitu. Ada risiko di situ, dibuat tabel saja tahap 1, ini risikonya apa. Dibuat dari ini, diambil dari pasar, nah risikonya daging di pasar misalnya tercemar oleh pedagang atau dari kandangnya gimana gitu ya. Jadi dibuat identifikasinya itu. Kemudian tahap keduanya apa? Membuat adonan, ada nggak risikonya di situ kira-kira. Ketiga apa? Mencetak jadi bulat-bulat. Nah, cetaknya jadi bulat-bulat apa caranya? Apakah pakai alat, pakai tangan atau gimana gitu ya. Nah, itu Anda uraikan gitu. Jadi, nah kemudian di setiap titik itu kan tadi saya sebut misalnya di daging, beli daging di pasar, ada risikonya kan. Nah, kira-kira apa saja tindakan yang dilakukan oleh si pembuat produk itu untuk menurunkan risikonya? Ya, ini harus Anda melakukan diskusi agak ini ya. Nah, nanti misalnya ditanya, Pak, nanti Bapak kalau untuk memastikan daging dari pasarnya itu masih bagus gimana? Oh ya, saya cek dulu baunya atau apa gitu. Nah, itu salah satu tindakan gitu ya. Atau misalnya saya langsung simpan di es atau di kulkas atau apa gitu ya. Jadi itu tindakannya. Nah, selain tindakan-tindakan yang si pembuat produk itu tadi lakukan, atau tadi misalnya membuat bulatan-bulatannya pakai tangan kan harus itu, terus untuk menguranginya apa, dan kemudian kata si bapaknya, tangannya saya lapisi pakai plastik gitu. Nah, itu jadi salah satu tindakan yang itu. Nah, selain tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si pembuat produk tersebut, coba menurut Anda apa yang Anda rekomendasikan untuk menurunkan rekomendasi tapi itu belum dilakukan. Misalnya tadi ya, misalnya bikin bulatan-bulatannya pakai tangan gitu ya. Nah, si bapaknya nggak cuci tangan ataupun nggak pakai plastik gitu ya. Nah, ini kan berarti belum dilakukan. Jadi tindakan yang Anda rekomendasikannya nanti di laporan Anda, seharusnya proses pencetakan bulatan-bulatan itu harus dilakukan dengan tangan yang bersih ataupun pakai alat atau apa. Itu ya, paham ya? Nah, kemudian ini pengetahuan umum si pembuat produk tentang keamanan pangan. Tanya secara sederhana ya, misalnya Bapak paham nggak tentang kontaminasi yang ada pada produk bakso. Resikonya kalau bakso itu dimakan mentah gimana, misalnya ya. Atau mungkin nggak kalau dari Bapak sadar nggak kalau misalnya daging yang dibeli dari pasar itu ada kemungkinan sudah busuk dan lain sebagainya. Buat wawancara atau kuesioner yang simpel saja untuk mengecek pengetahuan dia, ya. Dan dicek juga tingkat pendidikannya ya, nanti sekolahnya apa gitu ya. Jadi tapi ingat ya, ini harus pelan-pelan nanyanya, jangan sampai menimbulkan eh, apa ketersinggungan gitu ya. Jadi Anda harus terbuka, ini bagian tugas dari kuliah dan sebagainya. Jadi itu saja yang harus dicari ya. Nanti minggu depan dipresentasikan, kita bahas bareng-bareng. Itu jadi hasil kajiannya kita tulis dalam laporan, kemudian dipresentasikan dalam pertemuan minggu depan. Nah, produknya terserah Anda, yang paling gampang Anda akses ya. Tapi Anda bisa menemukan si pembuatnya itu siapa gitu ya. Kalau Anda sendiri
punya usaha itu ya Anda bisa pakai usaha Anda sendiri gitu. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai sini? Silakan. Jelas? Cukup jelas? Jelas, Bapak. Oke ya. Untuk pembagian grupnya gimana? Kalau 5-6 terlalu sedikit atau Anda sudah punya grup sendiri? Waktu itu sudah dibikin, Pak, untuk kelompok praktikum. Udah bikin berapa grup untuk Anda? Totalnya ada 6 kelompok, Pak. Satu kelompoknya terdiri dari sekitar 7 orang. Oh, oke lah. Pakai kelompok itu aja kalau gitu ya. 7 orang nggak Baik, terlalu Pak. banyak. Ya, pakai itu. Nah, nanti setelah ini Anda diskusikan ya dengan yang teman-temannya. Nah, nanti silakan pakai Zoom masing-masing untuk mendiskusikan, untuk menentukan ininya ya. Nanti sebentar, saya mau share dulu contoh paper yang tadi Anda pakai untuk referensi ya. Bentar, saya share dulu. Sebelum saya tutup. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Bapak. Oke. Evaluasi tingkat keamanan pangan pada makanan jajanan di sekitar kampus ya. Jadi Anda nggak perlu melakukan yang sama persis ya, karena ini untuk bukan untuk level praktikum. Nah, misalnya ini tadi yang saya bilang, coba cek pengetahuan umumnya. Jadi dia mengecek tingkat pendidikannya. Jadi Anda nanti cek aja pendidikannya apa gitu ya. Jadi tapi kan Anda sampelnya cuma 1 ya. Kemudian konsumen, tapi Anda nggak perlu melakukan analisis terhadap konsumen. Nah, ini bahaya fisik Anda nggak perlu, bahaya kimia nggak perlu, yang Anda fokus adalah bahaya mikrobiologi. Tetapi bahaya mikrobiologi di sini, dia melakukan analisis dari sisi jumlah mikrobanya gitu ya. Tapi Anda kan nggak perlu. Tapi dari situ Anda bisa nanti kalau Anda baca ini, Anda bisa menemukan titik-titik risiko yang mungkin bisa jadi bisa jadi yang berisiko terhadap keamanannya. Nah, satu lagi adalah ini yang paling bagus sebenarnya untuk Anda refer ya. Bentar. Mana tuh? Kelihatan nggak ya? Sudah Ya? terlihat, Bapak. Oke, jadi yang pertama tadi nanti ini yang saya bilang ya, Anda harus bisa mendapatkan diagram alirnya ya, diagram alurnya untuk proses pembuatannya, deskripsinya seperti apa. Nah, kemudian dari sini ini dilihat titik-titik yang memungkinkan resikonya tuh di mana saja gitu. Di sini disebutnya titik kendali kritis ya. Nah, jadi nanti di sini ada 6 titik kendali kritis ya. Jadi nanti kalau produk Anda uraikan titik kendali kritisnya seperti apa. Kemudian di setiap titik kritisnya itu diidentifikasi apa-apa yang pencegahan yang sudah dilakukan oleh pedagangnya, apa-apa yang belum dilakukan. Nah, yang belum dilakukan itu akan jadi akan jadi rekomendasi Anda. Oke, saya pikir cukup jelas ya. Bapak, Oke, saya izin bertanya. silakan. Kalau setiap kelompok itu harus beda produknya atau Nggak usah. Yang penting kalaupun sama, dia dari lokasi yang beda, nggak apa-apa. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak. Ada lagi? Yang penting Anda bisa akses, kemudian dengan pedagangnya kira-kira gampang untuk diajak kerjasama gitu ya. Oke. Nah, ini sudah saya upload semua yang bahan-bahannya juga di dalam ini ya, di dalam LMS. Nanti Anda silakan itu ya, akses ya. Kalau nggak ada, saya pikir itu saja dari saya. Ya, silakan lanjutkan untuk diskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menentukan produk dan strategi berikutnya ya. Oke,
Kalau nggak ada lagi, saya tutup. Sekian, terima kasih semua. Nanti saya buka absen di IPB Mobile. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.